Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan dan menutup tema kita mengenai para pemenang. Ini sudah yang ke-9 dan kita akan menutup tema ini dengan membahasnya di dalam kitab Perjanjian Baru. Tentunya kita tidak membahas semua aja ya, enggak mungkin, tapi kita khususnya ya surat-surat Yohanes, Injil Yohanes dan kitab Wahyu yang terkait dengan berbicara soal pemenang ini, karena kita tahu istilah pemenang itu artinya nikao, istilah Yunani berasal maknanya itu adalah to conquer, menaklukkan, karena ada musuh, ada lawan yang harus ditaklukkan. Itu sesuai dengan Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan manusia supaya menaklukkan ya, kabas kalau istilah Ibrani itu menginjak ya. Kemudian di dalam ada 28 istilah itu, pengertian nikao juga itu be victorious in a struggle. Jadi ada suatu struggle, suatu pergumulan, suatu tantangan, suatu masalah yang harus ditaklukkan ya. Itu artinya pemenang itu dia sudah menaklukkan seperti itu ya. Dan kita tahu pemenang itu harus ini artinya di antara umat Tuhan ya. Ingat itu selalu ya. Nanti kita akan lihat di kitab Perjanjian Baru lebih jelas lagi ya. Di antara umat Tuhan itulah para pemenang, bukan di luar ya. Jangan umat Tuhan dibandingkan dengan orang yang belum percaya Tuhan ya. Tapi di antara orang yang sudah percaya ini, di situ ada yang menang, ada yang gagal ya, tidak bertekun dalam iman atau meninggalkan kasih semula-mula dan sebagainya ya. Nah, jadi ini ada istilah nikao itu ada 28, 24-nya ada di surat-surat Yohanes, di Injil Yohanes ya. Di Injil Yohanes itu ada satu, di surat-suratnya ada 7, ada juga 17 ya. Ada 17 di kitab Wahyu, banyak sekali ya. Karena di sini gereja sudah jatuh dan Rasul Yohanes menantang ya supaya gereja itu barang siapa menang. Nanti kita akan lihat mengenai itu. Jadi kita mulai dulu ya dari banyaknya, bukan banyaknya ya, ajaran yang sudah berapa tabat yang sudah diterima begitu saja tentang predestinasi ya. Calvin tentunya ini ya. Sebenarnya sih Agustinus kayaknya udah ngajar juga mengenai hal itu ya. Predestinasi ini dikatakan bahwa sebagian orang dipilih untuk masuk surga, kira-kira begitu ya. Sebagian tidak dipilih dan dibiarkan masuk neraka selama-lamanya. Ini konsep yang sudah diterima, tentunya bukan hanya kalangan Injili ya, karismatik, Pentakosta pun ya seperti itu juga ya. Memiliki konsep yang seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan ya. Dikritisi lah doktrin yang sudah berabad-abad ini ya. Yang pertama yang harus diselidiki bahwa apa benar doktrin neraka kekal itu berasal dari Alkitab? Ya, karena kita sudah tahu kan sejarahnya itu dari mana doktrin itu datang. Ya itu ketika bukan bapak gereja ini, bapak denominasi. Karena gereja sudah jatuh. Itu namanya Agustinus itu. Dialah yang pertama karena melihat orang Kristen kayaknya main-main, dia bilang kalau kamu sudah dapat hidup kekal ini, nanti kalau main-main kamu masuk neraka kekal. Kira-kira begitu ya. Kemudian Jerome tahun 380 Masehi dia menerjemahkan Alkitab versi yang namanya Vulgate. Itulah yang terjemahan resmi Alkitab Katolik sampai saat ini ya. Nah si Jerome ini menerjemahkan istilah aion dalam bahasa Yunani maupun olam dalam bahasa Ibrani. Dia terjemahkan ke dalam bahasa Latin tuh aeternus. Harusnya era, yaitu zaman. Karena ini waktu ini. Ya, baik aion, baik olam, ya itu waktu. Kalau waktu itu ada awalnya, ada akhirnya. Waktu itu Tuhan ciptakan. Ya, kalau kekal itu dimensi Elohim yang kita nggak pernah tahu. Makanya surat Yohanes bilang, tidak ada seorang pun pernah melihat Elohim. Jadi diterjemahkan aeternus oleh Jerome tahun 380 Masehi. Kemudian seluruh terjemahan bahasa Inggris mengikuti terjemahan Jerome. Dari aeternus diterjemahkanlah eternal, jadi kekal begitu ya. Ini awalnya. Kemudian ada nama seorang kaisar kira-kira abad 5-6 itu namanya Justinian.
yang bikin code peraturan. Karena waktu itu gereja negara, ya dia bikin aturan sekaligus yang menentukan doktrin ini bahwa neraka itu kekal, katanya, kata si Justinian Kaisar ini. Ya, nah dari situlah sampai detik ini terjemahan bahasa Indonesia ini semuanya juga menerjemahkan neraka kekal, ya. Sebenarnya harusnya aion diterjemahkan berjaman-jaman. Ada seorang yang sudah meneliti studi kata, ya. Ini selama 50 tahun, namanya Louis Ebert. Saudara kalau mengetik itu di internet boleh, itu studi kata yang ditelitinya selama hampir kurang lebih 50 tahun, tiap hari 2-3 jam dia. Sore dia selidiki aion itu, ya, satu kata itu, ya. Dan dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa aion itu adalah waktu dan harus diterjemahkan berjaman-jaman, ya. Kalau mau serius, ya memang benar-benar mau serius belajar, saya ada buku, itu sebenarnya ada di internet kok, tinggal baca aja. Masih dalam bahasa Inggris, ya. Nah, jadi ada satu keberatan itu bahwa yang Calvin bilang itu neraka kekal itu harus dipertanyakan, dikritisi lah, ya. Jangan bodoh juga kita menerima aja begitu aja, ya. Itu satu. Yang kedua, Calvin melupakan kayaknya ada kalimat dipanggil, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nanti saya akan beberkan itu dari mulai Injil sampai surat Yohanes dengan cepat, ya. Bahwa perjanjian baru tegas mengatakan bahwa umat Tuhan yang sudah lahir baru bisa gagal, ya. Nah ini nanti kita akan melihat dulu ini. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nanti yang dipilih ini juga diharapkan setia. Nanti kita melihat, kita ambil kesimpulan, ya. Tapi karena doktrin predestinasi Calvin itu terlalu menyederhanakan persoalan, ya. Pokoknya sebagian dipilih masuk surga katanya selama-lamanya, sebagian lagi masuk neraka selama-lamanya. Ini terlalu menyederhanakan permasalahan. Saya bukan merumit-rumitkan begitu, bukan. Tapi jangan menyederhanakan sampai salah akhirnya. Bertabrakanlah banyak ayat di sini, ya. Nah, jadi mari kita melihat dulu, ya, dari awal dulu, pelan, ya, dengan cepat lah, ya. Apa yang dibilang di kitab Injil, ya, tentu kita nggak usah baca-baca begitu ayat-ayatnya, kan sudah tahu lah ceritanya. Misalnya ini cerita perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, kan sudah semua orang tahu itu ceritanya, yang mengharap kedatangan mempelai itu, ya. Yang 5 gadis bijaksana dia menyediakan persediaan minyak, yaitu minyak kalau mau disimbolkan Roh Kudus boleh aja, pendek-pendek ada sesuatu yang dilakukan oleh gadis bijaksana ini sehingga dia tidak kehabisan minyak. Yang bodoh ini gagal, ya menyambut dia, ditolak, itu jelas itu ditolak, ya. Dia ditolak, ya, untuk masuk ke dalam pesta pernikahan itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini gadis, ya, sama-sama, ya, bukan membandingkan 5 janda bodoh dengan 5 gadis bijaksana, bukan begitu. Ini kalau dalam prinsip hermeneutik penafsiran harus ada konsistensi, ya. Jadi kalau kita tafsirkan 5 gadis bijaksana itu yang diterima mempelai, pasti ini orang Kristen, kan? Nggak mungkin nggak orang dunia ini, kan? Nggak mungkin orang dunia. Jadi kalau 5 gadis yang bijaksana ini adalah orang Kristen, maka 5 gadis yang bodoh itu juga orang Kristen, hanya ditolak. Nah ini dia yang saya bilang bahwa ini gagal, yang ini menang. Ada rivalnya itu. Ada lagi perumpamaan talenta, sama itu talenta begitu. Yang satu ini semuanya hamba. Ya, enggak ada yang satu hamba, yang satu orang luar nggak jelas dari mana. Nah, 5 ini semua 3 orang ini hamba. Hanya dikasihnya beda, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang ini 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, sama itu 2 kali lipat juga. Yang satu ini Tuhan itu pun bilang, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Enggak dibilang, hai engkau orang yang nggak jelas dari mana. Enggak, ini hamba sama dengan hamba yang ini. Yang ini hamba dipuji baik dan setia. Nah jadi kalau misalnya 5 dan yang 5 talenta ini dan yang 2 talenta orang Kristen, ini pun yang punya 1 talenta ini orang Kristen juga, hanya bedanya dia jahat dan malas, itu aja. Dan ditolak. Nah ini, ya. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit dipilih, itu nanti kita lihat, ya. Oke, ini masih ada perumpamaan mina yang masih banyak, perumpamaan penabur. Ini lebih jelas lagi perumpamaan penabur ini. Itu ada 4 tanah, jenis tanah toh, ada tanah trotoar yang keras, jatuh benih langsung, benih itu kan firman Tuhan toh, nah itu nggak timbul iman, sudah
sudah langsung diambil burung ya. Yang kedua, ini tanahnya berbatu, tipis dia nih, batu di sini atasnya tipis, tumbuh cepat. Tapi kena sinar matahari mati dia. Yang ini tanahnya biasa tapi banyak semaduri, tumbuh sama-sama ditekan semaduri ya. Di Injil Lukas ini jelas dibilang ini yang dua kategori ini. Yang pertama itu tanahnya tipis, percaya sebentar saja. Percaya sebentar saja. Kenapa dibilang percaya? Karena sudah datang firman jatuh, dia sudah kasih respon. Iman datang karena pendengaran akan firman. Jadi kategori kedua ini sudah percaya, hanya sebentar saja. Nanti sudah lihat sendiri ayatnya itu. Yang kedua, jatuh di tanah semak duri, bertumbuh. Artinya kalau udah bertumbuh, artinya sudah ada benih zoe, benih hayat itu, makanya udah bertumbuh. Cuma dalam pertumbuhannya ditekan oleh semak duri itu. Apa semak duri itu? Kekayaan, kekhawatiran hidup, dan kenikmatan lah ini nih. Jadi percaya sebentar juga ya, setelah itu gagal. Barulah yang ini, yang jatuh ke tanah yang baik, bertumbuh di dalam, dikatakan situ, bertumbuh dalam ketekunan. Jadi melalui perumpamaan penabur ini misteri kerajaan surga. Emang ini misteri. Nah, banyak orang nggak ngerti karena ini misteri. Ya, misteri itu sesuatu yang memang bagi orang yang sudah dibukakan, ya nggak misteri lagi. Jadi dari ini, oke, kalau begitu ada yang bilang itu kan cuma perumpamaan. Oke lah, walaupun saya sudah menafsirkan perumpamaan dengan konsisten ya. Nah, kebetulan saya juga ini ngajar hermeneutik. Sampai sekarang saya belajar terus itu. Sudah 10 tahun itu ngajar itu. Jadi saya makin gali. Karena ini yang paling banyak orang sembarangan tabrak. Terutama konteks perjanjian lama, konteks perjanjian baru ditabrak aja begitu. Comot-comot ayat. Buktikan perpuluhan. Buktikan buah sulung. Ah, ini. Ini yang ini ya. Kemudian oke lah. Nah, mari kita lihat dulu Matius pasal 7. Ayat 21-23 ini ya. Untuk membuktikan siapa ini Matius, yang orang yang ditolak ini ya. Ini kita sedang mau bicara bahwa orang yang ditolak itu orang Kristen ya. Supaya saudara tahu, jangan nanti saudara pikir pokoknya percaya Yesus masuk surga. Ini kalimat-kalimat yang begini ini dari mananya ini ya. Menyederhanakan persoalan sehingga jadi ngawur. Percaya Yesus masuk surga, satu pun ayat, saya tantang saudara, setengah ayat pun cari. Percaya masuk surga, enggak ada ayatnya. Yang ada percaya dapat hidup kekal. Itu di Injil Yohanes banyak sekali. Percaya dapat hayat. Tapi percaya masuk surga, enggak ada. Ayolah, carilah, bikinlah di sini respon. Ya. Ini saya dapat ini ayatnya. Enggak ada. Mari kita lihat Matius 7. Ini orang yang ditolak ya. Saya mengatakan begini justru menguatkan saudara. Kalau saudara ini aman-aman, aman merasa udah percaya lah, udah masuk surga, tahu nggak masuk. Tentu ditolak seperti ini, mending saya kasih peringatan. Hati-hati, ada orang yang ditolak, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu makanya saudara akan memberi respon nanti dengan benar terhadap kasih karunia Tuhan, supaya jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat dulu Matius pasal 7 ayat 21-23. Ini begini, saya bacakan ya. Bukan siapa orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami, perhatikan ya, bernubuat demi namamu. Kedua, mengusir setan demi namamu. Ketiga, mengadakan banyak mujizat, enggak sedikit ya, banyak mujizat demi namamu. Ya. Nah, di ayat 23 perhatikan nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus belum terus terang. Sekarang dibiarkan lalang dengan gandum tumbuh. Dibiarkan itu. Karena apa? Karena Tuhan belum terus terang ngasih tahu, ini lalang, ini gandum, ini hambaku, ini bukan. Ini guru palsu, ini yang sebenarnya, ini nabi palsu, ini belum waktunya. Dia belum terus terang, tapi nanti dia akan terus terang, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi ingat loh, yang disangkal oleh Tuhan Yesus bukanlah mereka ini bernubuat demi nama Tuhan,
Yang disangkal Tuhan Yesus bukanlah mereka mengusir setan dalam namamu. Tuhan Yesus nggak bilang gini, enggak kau mengusir setan dalam nama setan. Enggak gitu dia. Itu diakuinya. Ya diakui oleh Tuhan Yesus. Betul. Memang engkau pun mengadakan mujizat demi namaku. Tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan ini. Istilahnya lawlessness, ketiadaan hukum. Mereka melakukan pelayanan tanpa aturan Tuhan. Ini sudah bilang ini siapa nih? Orang yang banyak melakukan mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan. Saya membayangkan ini pengkhotbah terkenal ini. Nggak mungkin lah orang-orang sederhana. Ini jangan-jangan pembicara-pembicara KKR ini. Karena kalau KKR kan kesembuhan, mujizat. Nah, resesi ekonomi juga ada semuanya. Itu kan datang orang. Saudara, saya mengatakan sekarang saya terus terang karena nanti kalau nggak, saya juga ya kalau nggak didengar juga nggak apa-apa. Nanti Tuhan Yesus akan terus terang menyatakan ini hambaku, ini bukan, ini hambaku, ini bukan. Jadi ada orang Kristen yang ditolak, bahkan bukan cuma orang Kristen biasa yang ini jelas ini orang-orang terkenal ini dalam dunia kekristenan. Kalau saya nggak bayangin pastilah. Orang terkenalnya ini bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, banyak bikin mujizat demi nama Tuhan. Mana mungkinnya orang biasa melakukan seperti itu? Mereka penuh dengan karunia ya. Hanya nggak dengan buah roh kali. Oke, ya. Dari kita dengan cepat kita melihat ini atau inilah contoh Yudas lah, ya. Sekarang saya tanya dulu saudara, Yudas ini 12 dipilih Yesus, ya. Terus sudah bilang, Yudas ini nggak percaya sungguh-sungguh ini, ya. Saya bilang enggak. Yudas ini percaya sungguh-sungguh, dia udah melayani bersama, udah dengar firman yang hidup berkali-kali, ya. Memang Yesus bilang, enggak semua bersih kamu, ya. Percaya tapi nggak bersih karena cinta uang Yudas ini, memang waktu bendahara udah curi-curi juga, ujung-ujungnya jual Yesus itu. Ada yang bilang gini, Yudas kan sudah mati, dia gantung diri, dia sudah bayar harganya. Iya, yang dia jual tuh darah suci, darah Yesus, yang dia bayar darah kotor, mana bisa. Jadi ada yang bilang Yudas itu masuk surga ini dia. Ngawur aja. Ya. Jadi dari ini ya, nanti saya masuk kepada pengajaran ya, pengajaran Petrus, pengajaran Paulus maupun pengajaran Yohanes ya. Kalau Petrus satu-satu aja. Kalau Paulus itu dibilang, bayangin ya, orang kayak Paulus saja takut ditolak. Ada ayatnya kan? Aku melatih tubuhku. Itu artinya pomer, istilah Yunani itu bukan melatihnya santai-santai begitu. Itu melatihnya disiplin, luar biasa itu, kayak atlet. Ya, dia juga bilang, berlarilah sedemikian supaya dapat mahkota. Ya memang semua berlari. Kayak pelari kan 10 orang misalnya berlari, emangnya 10-10-nya dapat juara 1? Enggak kan? Hanya 1 yang dapat juara di situ. Jadi Paulus bilang, aku melatih pomel tubuhku supaya setelah aku beritakan Injil, jangan aku ditolak. Nah kalau nggak ada kesempatan ditolak, nggak ada kemungkinan ditolak, ngapain Paulus ngomong begitu? Itu namanya main-main. Kalau nggak ada kemungkinan gagal, nggak ada kemungkinan ditolak ya. Ini ngapain ya kita ngasih peringatan, berdoa, berjaga-jagalah, banyak sekali peringatan buat apa? Itu namanya bercanda. Ya. Betul nggak? Itu logikanya dulu ya. Nanti kesimpulannya saya bukan bilang tidak ada kepastian ya mengenai pemenang ini ya. Karena pemenang itu mendapat kasih karunia nanti dia untuk dia memang menang ya. Karena semuanya tergantung kasih karunia ya. Saya tidak sedang mengajarkan tanggung jawab manusia, walaupun memang ada tanggung jawab manusia itu. Kerjakanlah keselamatanmu, ini 2 rel ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Elohimlah yang mengerjakan semuanya itu, pekerjaan maupun kemauan. Jadi dari surat Yudas kita lihat dulu, surat Yudas dulu ya. Ini kita percepat ya, surat Yudas ini kita nggak bisa bahas satu persatu, tapi di Perjanjian Baru penuh dengan bukti bahwa orang Kristen bisa ditolak, gitu. Bahwa orang Kristen ada yang gagal, ada yang menang. Ya.
Mari kita lihat surat Yudas. Saudara, ini bicara guru palsu ini. Guru palsu ini jelas diberikan definisinya sama surat Yudas ini. Ntar saya bilang ini. Supaya saudara tahu yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Emang mirip dia. Mari saya kasih tahu dulu. Nih. Ayat 3 Yudas ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang, perhatikan, keselamatan kita bersama. Ini Yudas sedang bicara soal keselamatan ini ya. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan masyarakat kamu supaya kamu, perhatikan, tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Iman itu memang anugerah pemberian Tuhan, tapi yang melihara itu kayak Paulus bilang, aku telah memelihara iman. Itu yang memelihara kita. Kalau iman itu datangnya dari Tuhan ya. Datang firman, timbul iman. Nah, sebab ini baru dibilang ayat banyak, ada orang-orang tertentu yang telah menyelusup masuk di tengah-tengah kamu ya. Ini adalah orang-orang fasik menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ini pakai LA ya. Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu. Ini sebenarnya terjemahan begini. Menggunakan kasih karunia Tuhan dan diarahkanlah kasih karunia Tuhan itu kepada perkara-perkara kedagingan, jasmani. Orang guru palsu itu gampang, saudara, aku membuktikannya. Saudara, kalau saya baca dengar khotbah 5-10 menit, udah ketahuan ini. Ini arahnya ngomongnya kemana nih? Dia bicara kebaikan Tuhan, dia bicara kasih Tuhan, dia bicara kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi nanti diarahkannya ke sini. Kau akan sukses. Bisnismu sukses, rumah tanggamu nggak banyak masalah, penyakit tidak ada, semuanya. Artinya mempergunakan kasih karunia Tuhan diarahkan kepada hal-hal yang kedagingan. Saya nggak bilang beritakan kasih karunia Tuhan supaya kau sakit, kau miskin, enggak begitu. Tapi kasih karunia Tuhan ini memampukan kita untuk hidup secara batiniah. Karena the kingdom of God is within you, di dalam. Kita harus bertumbuh di dalam batin kita. Menjadi kaya di dalam batin kita. Nah, kayak gejala Laodikia ini kan nanti kita lihat ya. Kita lihat nggak itu? Ini khotbahnya baik tentang Tuhan. Betul, ya memang Tuhan baik. Memang Tuhan berikan kasih karunia. Tapi arahnya kepada yang ini. Walaupun istilahnya, apalagi kalau udah gitu ditambah lagi, udah ujung-ujungnya minta duit. Bilang perpuluhannya, tolonglah. Kau juga kalau dengar, kalau makan ada yang berani untuk mengkhotbah yang nggak malu-malu. Dia bilang, kalau kau makan di restoran kan bayar. Kalau dengar khotbah saya sini, bayarlah. Oh, gila nggak? Itu apa lagi kalau bukan palsu itu? Nggak usah ya bingung-bingung lah. Bedain orang palsu dengan nggak tuh uang. Tandanya guru palsu atau enggak, ini arahnya. Sudah tahu ya, mudah-mudahan ya. Kasihan kadang-kadang umat Tuhan saya ketipu aja. Ya kadang-kadang umat Tuhan juga pengennya yang jasmani juga. Ini udah setali dua uang aja. Nyambung lah itu kan. Ya pokoknya begitu, ya umat Tuhan yang amin, makanya amin. Oke lah, ya dari Paulus bilang sudah itu ya, Yudas sudah. Kita langsung masuk Injil Yohanes lah ya. Ini saya 7 gereja ini. Bayangkan ya, saudaraku, 7 gereja dibilang barang siapa menang. Setiap gereja. Ini mulai dari gereja Efesus ya. Karena udah meninggalkan kasih mula-mula. Ini gereja udah meninggalkan kasih mula secara umum ya. Makanya kita bilang barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang tidak jatuh ke dalam kasih meninggalkan kasih mula-mula itu ya. Nah, ini gereja Smyrna, ini enggak ada ditegur. Tapi dibilang juga barang siapa menang. Kenapa dibilang barang siapa menang? Karena ada yang kalah. Atau dengan yang tepatnya sudah ada yang kalah. Makanya dipanggil barang siapa menang. Pergamus juga begitu ya. Ini ada ajaran Bileam. Ya. Barang siapa menang? Artinya menang dari ajaran Bileam. Ajaran Bileamnya apa sih? Dagang. Bileam itu tukang dagang itu. Karunia-karunia yang dari Tuhan itu apa semuanya ini, bahkan ada yang dagang bukan Roh Kudusnya aja, karunia Roh Kudusnya yang dijual. Itu minyaknya itu jual juga. Ini tukang dagang ini. Ya, cari untung dari pelayanan. Ini Bileam ini. Malah kalau dalam dunia kekristenan dibilang kalau kau kaya dari pelayananmu, kau bisa narik uang dari bahkan ratusan miliar daripada umat Tuhan, kau diberkati. Alkitab bilang kau justru ajarin Bileam itu, makanya kau bisa narik. Betul nggak? Coba dulu, ya. Ini umat Tuhan banyak ketipu ini. Kasihan saya jadinya. Ya, tapi sih, saya yakin kalau umat pilihan Tuhan nggak akan gitu. Nggak ketipu dia.
Ini ya, jemaat Tiatira. Ini juga di Izebel dibilang sini. Panggil, barang siapa menang. Izebel lu tahu nggak? Izebel ini orang yang merampas otoritas suaminya. Lalu saya udah banyak bilang di hierarki itu termasuk Izebel itu semua itu. Dia punya meja dan dia pelihara nabi palsu itu dari mejanya itu. Meja Izebel, meja istana, memang enak makanannya itu. Puji Tuhan, saya yakin guru-guru yang sejati nggak akan makan dari meja Izebel. Guru sejati kayak Elia, makan dari burung gagak lah, makan dari janda sarfat lah, atau seperti Paulus lah, bikin dia tenda apa semuanya. Nggak ada itu meja-meja Izebel kita makan dari situ. Walaupun dibilang orang dalam dunia kekristenan, kalau kaya kau diberkati, biarin aja. Nanti kita lihat siapa yang diberkati, siapa yang tidak, kan gitu. Nanti kan Yesus terus terang kan. Oke, kemudian hari ini juga begitu ya. Engkau kelihatannya hidup padahal mati ya. Ini barang siapa menang. Ya. Ada orang-orang Kristen kan kelihatan hidup. Aktivitasnya, rutinitasnya. Kemana-mananya dari Senin ke Senin ikut persekutuan. Tapi sebenarnya mati. Bisa. Nah, bertumbuh, ya begitu-begitu terus. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dengan khotbah. Bisa enggak manasin bangku gereja. Bangku-bangku denominasi. Philadelphia ini nggak ditegur emang, tapi di sini juga dipanggil barang siapa menang. Ya. Laodikia, nah ini dia nih Laodikia ini, ya. Dia berkata aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, aku memperkayakan diriku, tapi kata Tuhan, ini saya ngebayangin ini barangkali nih denominasi besar nih yang sudah berabad-abad, yang barangkali kaya ya secara jasmani ya udah. Nah dia udah merasa kan, orang Kristen kan aku kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa, aku memperkayakan diri. Tapi Tuhan lihat batin. Engkau buta, malang, telanjang, melarat, miskin. Kenapa? Secara batiniah. Makanya disuruh beli. Ya. Apa itu? Emas. Karakter Kristus emas itu. Yang sudah diuji. Kedua, pakaian putih. Itu di sini perbuatan yang benar dari orang kudus. Ketiga, minyak. Simbol Roh Kudus supaya engkau bisa melihat. Batiniah. Jadi jelas kesimpulannya sekarang, langsung kesimpulan. Jadi pemenang itu memang orang-orang yang ditakdirkan. Saya yakin predestinasi berlaku bagi para pemenang itu. Karena kalau saudara dan saya nggak ditetapkan jadi pemenang, kita nggak bisa menang. Predestinasinya Calvin saya koreksi lah kalau menurut yang saya ngerti. Para pemenang itu adalah orang-orang yang sudah dipredestinasikan jadi pemenang. Diberikan kasih karunia untuk jadi pemenang. Memang dia memberi respon. Diharapkan itu responnya jelas setia. Para pemenang itu di sini yang dipanggil, yang dipilih adalah setia. Tapi saya percaya ada orang yang mendapat kasih karunia hanya dipanggil. Ini gagal. Terbukti melalui dari sejak sana saya sudah bahasain tadi semua itu. Ya. Jadi ingat, banyak yang dipanggil, tapi yang dipredestinasikan untuk menang, yang dipilih sedikit. Nah, itu kasih karunia Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Ya, kalau saudara merasa yakin saya sudah dipilih Tuhan untuk jadi pemenang, puji Tuhan. Atau lebih dari pemenang, ya lebih bagus lagi. Pemenang aja udah bagus ya. Jadi sudah cukup lah dulu ya, kita tutup lah tema ini, para pemenang ini. Ya, puji Tuhan lah. Ya, ada umat pemenang kok tersebar di mana-mana, nggak ketahuan. Ya, sekali lagi saya tekankan dulu. Saudara jangan bayangkan pemenang orang terkenal ya dalam dunia kekristenan. Dalam dunia kekristenan kebanyakan orang melakukan 3 hal dosa ini: Izebel, Beleam, Nikolaus. Tapi kalau pemenang saya kan orang sederhana ini. Sekali lagi saya ikutin ucapan Watchman ini. Saya paling kagum sama hamba Tuhan ini. Kalau cari orang yang kenal Tuhan, jangan cari tempat-tempat terkenal. Dalam dunia kekristenan katanya. Itu orang yang dipilih, yang ditetapkan menjadi pemenang itu orang-orang sederhana itu, kecil. Barangkali nggak dianggap. Barangkali nggak sekolahan, barangkali nggak kaya, barangkali nggak punya jabatan. Ya nggak punya jabatan. Kalau punya jabatan, lain lagi masalahnya. Oke lah, puji Tuhan, tutup dulu tema para pemenang. Nanti kita sambung tema yang lain. Haleluya, amin.